Voltaire, bernama lengkap François Marie Aru, atau yang lebih dikenal dengan nama penanya yaitu Voltaire, seorang penulis dan aktivis publik Prancis yang memainkan peran tunggal dalam mendefinisikan gerakan abad ke-18 yang disebut dengan pencerahan. Voltaire lahir pada tahun 1694, anak keempat dari 5 bersaudara dari seorang pejabat publik yang kaya raya di Perancis. Keluarga de Arouet adalah wakil dari masyarakat elit Perancis pada masa pemerintahan Louis ke-14. Keluarga bangsawan yang membawa Voltaire menempuh pendidikan kelas 1 dalam proses kehidupannya. Sejak muda, Voltaire bercita-cita untuk bisa meniru idolanya seperti Molière, Racine, dan Coeneal, sehingga ia berharap menjadi seorang penulis naskah drama. Namun ayah Voltaire dengan keras menentang harapan dan gagasannya itu. Ayahnya berharap untuk menempatkan putranya berada dalam posisi otoritas publik atau pejabat. Voltaire berusaha memenuhi keinginan ayahnya dengan mengambil kuliah di jurusan hukum. Ia pun kemudian magang sebagai pengacara dan akhirnya menjadi seorang sekretaris diplomat Perancis. Akan tetapi di setiap kasus karena ia menganggap bahwa itu bukan dirinya, ia akhirnya meninggalkan jabatannya. Pada tahun 1720-an di Perancis yang dinamis secara budaya, yakni antara masa pemerintahan Louis ke-14 dan 15, Voltaire membangun satu dimensi identitasnya. Meski melalui kecerdasan dan keramahannya yang sangat melegenda bahkan sejak masih muda, namun ia memiliki sedikit kesulitan untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh populer di kalangan sastra. Di tengah-tengah proses dan karyanya adalah sebuah konsepsi baru dalam filsafat dan kritik filosof yang dalam beberapa hal penting mempengaruhi konsep pemikiran modern. Namun, ada banyak komentar bahwa Voltaire sama sekali bukanlah seorang filosof. Mereka menyebutnya dengan penulis dan juga penyair. Karena Voltaire menulis banyak lakon, cerita, dan puisi sebagai traktat filosofis yang terang-terangan, dan dia sebenarnya mengarahkan banyak tulisan kritisnya untuk melawan pretensi filosofis para filosof yang diakui seperti Leibniz, Malebranche, dan Descartes. Di sisi lain pula, Voltaire adalah pembela yang sangat kuat akan konsepsi ilmu pengetahuan alam yang berfungsi dalam benaknya sebagai penangkal penyelidikan filosofis yang sia-sia. Voltaire dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zamannya. Ia tidak mengungkapkan suatu pemikiran filsafat apapun yang berbeda dari filosof-filosof sezamannya. Ia hanyalah juru bicara zaman pencerahan lewat tulisan-tulisannya yang terpublikasi dengan baik dan mendapatkan sambutan serta pengakuan luas dari masyarakat. Ia adalah pendukung vokal terhadap reformasi sosial, walaupun Perancis saat itu yang menetapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Ia juga sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Perancis pada saat itu. Sebagai tokoh pencerahan, ia mengkritik keberadaan dan kebenaran tahayul. Orang yang percaya akan tahayul telah timbul dalam paganisme. Tahayul ini kemudian diambil oleh agama Yahudi dan menjangkiti gereja Kristen sejak zaman klasik. Menurut Voltaire, tahayul mengundang unsur-unsur yang menganggap pekerjaan yang sia-sia sebagai pekerjaan-pekerjaan yang penting. Gagasan pokok yang dikemukakannya selama hidup salah satunya adalah pendiriannya yang tergigih, yakni mutlaknya jaminan kebebasan bicara dan kebebasan pers. Kalimat masyhur yang sering dihubungkan dengan Voltaire adalah, "Saya tidak setuju apa yang kau bilang, tetapi saya akan bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu." Meskipun mungkin saja Voltaire tidak pernah berucap sepersis itu, akan tetapi yang jelas kalimat itu benar-benar mencerminkan sikap Voltaire yang sebenarnya. Prinsip Voltaire yang lainnya ialah kepercayaannya akan kebebasan beragama. Seluruh karirnya dengan tidak tergoyahkan menentang ketidaktoleransian agama serta penghukuman yang berkaitan dengan soal-soal agama. Meskipun Voltaire percaya pada Tuhan, tapi dengan tegas ia menentang sebagian besar dogma-dogma agama, dan dengan mantapnya dia mengatakan bahwa organisasi berdasar keagamaan pada dasarnya adalah suatu penipuan.